anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja bersama para pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Desa Ngawenombo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Edi menyatakan, kegiatan ini digelar untuk mendorong Blora menjadi pusat produksi kelor, khususnya di Jawa Tengah. Kelor atau Moringa oleifera secara ilmiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungannya di luar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya, ungkap Edi. Bapak Ibu sekalian, kelor ini kan sederhana sebetulnya. Ini pohon yang tumbuh di mana-mana, tapi kandungan nutrisinya tinggi. Lalu orang kok kekurangan gizi di tanah bumi yang bermelimpah loh ini kan nih aneh ya Bang ya. Orang Eropa ini boleh kelor ini Bang, angel hanya wong sing sugih sing iso makan kelor. Itu wong Eropa itu berapapun dibeli itu. Tapi orang Indonesia itu orang takut makan kelor diarani miskin, kan aneh. Padahal kelor itu sebetulnya makanan yang kaya gizinya. Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, kelor diyakini memiliki potensi untuk mengakhiri kekurangan gizi, kelaparan serta mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Edi melanjutkan, kelor juga mengandung vitamin A, C, B, kalsium, kalium, besi dan protein dalam jumlah yang sangat tinggi, yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. Saya juga mendorong Blora menjadi desa percontohan dengan unggulan adalah produk kelor, ujar Edi. Blora bisa menjadi pusat ikon pertanian dengan keunggulan produk kelor organik yang terus bisa diperluas ekspornya ke seluruh dunia, dan di usia ke-12 tahun ini semoga Moringa Organik Indonesia semakin tambah maju, menjadi yang terdepan dalam memproduksi obat-obatan atau makanan di Indonesia ini, pungkasnya. Hari ini ulang tahunnya Moringa Organik Indonesia, keloris nomor 1 di Indonesia dan sudah melalang bahkan sudah sampai ke luar negeri, sehingga ulang tahun yang ke-12 ini produk-produk kelor Blora sudah banyak. Ada 48 yang mendapat izin dari Badan POM, suatu prestasi nasional dan internasional sudah diperoleh. Artinya meskipun lokasinya ada di desa tapi kualitas produknya sudah mendunia. Saya berharap marketnya lebih luas, dan hari ini PT Moy kedatangan Batidore dari Belanda. Semoga produk ini bisa masuk Belanda dan juga Eropa Timur. Semoga Belanda bisa menjadi pintu masuk Eropa, karena orang kaya Eropa itu justru mencari kelor, tidak seperti Indonesia. Orang Indonesia makan kelor khawatir malah dianggap miskin, dan ini kita harus luruskan, bahwa kelor itu kaya nutrisi. Dan itu sebagai alternatif pangan dan saya berharap pemerintah, terutama Kemenkes BKKBN, Badan POM bisa menjadikan kelor alternatif bahan pangan untuk sumber nutrisi, agar kita segera terbebas dari kekurangan gizi dan stunting, yang memang menjadi masalah kita, pungkas politisi PDIP ini. Nah, kita berharap di ulang tahun yang ke-12 ini, produk-produk kelor Blora sudah banyak ya, sudah 48 yang mendapat izin dari Badan POM. Sertifikasi nasional maupun internasional sudah diperoleh. Artinya meskipun lokasinya ada di desa, tapi kualitas produknya sudah mendunia. Saya berharap invasi marketnya itu bisa lebih luas. Dan hari ini saya kedatangan teman Mbak Theodore dari Belanda. Ini orang Jogja, tapi sudah berapa tahun di Belanda? 35 tahun di Belanda, sudah warga negara Belanda. Hari ini sangat tertarik untuk bagaimana kelor ini bisa masuk Belanda, karena permintaan Eropa tinggi. Syukur-syukur Belanda menjadi pintu masuk di Eropa. Sementara Theodora tamu yang datang dari negeri Belanda menyampaikan, suatu kehormatan yang besar bagi saya diundang di sini. Biarpun saya warga Belanda, saya tetap cinta Indonesia, dan kebetulan saya lulusan Universitas Unpad. Saya pengen meluruskan asumsi yang salah tentang kelor itu, padahal kelor itu nutrisinya tinggi sekali. Kita ingin bertanya pada diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia, dan kelor ini bisa menjadikan sumber pendapatan.
Kalau kita pendapatannya naik, otomatis gizi pun akan membaik, karena konsumsi masyarakat akan lebih bagus. Kalau pola pikirnya kita bisa berubah dan mereka mengerti arti kelor. Isi nutrisinya saya rasa semua akan lebih baik, paparnya. Kehormatan yang besar saya diundang ke sini. Karena biarpun saya punya warga negara Belanda sekarang, saya tetap cinta Indonesia. Dan kebetulan saya lulusan Unpad, Pangan Gizi. Dan diminta untuk stunting gizi di sini, jadi cocok gitu masuknya. Saya pengen lihat, karena asumsi yang salah dari masyarakat, kelor itu melambangkan kemiskinan dan sebagainya, padahal nutrisinya tinggi sekali. Kita ingin bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia terutama Blora, dan apa yang kita bisa lakukan untuk dari kelor ini menjadi sumber pendapatan. Kalau kita pendapatan naik, otomatis gizi pun akan membaik. Karena konsumsi masyarakat akan lebih bagus. Kalau pola pikirnya kita sudah bisa rubah, dan mereka mengerti arti kelor dan isi nutrisinya, saya rasakan. Sementara Dudi, founder Morina Organik Indonesia, menyampaikan, pada awal saya memulai, niatnya bukan mendirikan perusahaan, tapi mencurahkan kepedulian terhadap masyarakat, terutama masalah yang waktu itu tidak ada malnutrisi dan kemiskinan. Harapan saya dengan dukungan Pak Edi, anggota DPR RI Komisi 9 dan teman-teman lainnya, kelor dapat menjadi sumber asupan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pendapatan yang baru, pungkasnya. Seperti pada awal saya memulai, niatnya itu bukan untuk membangun sebuah perusahaan ya, tapi mencurahkan kepedulian terhadap masyarakat, terutama masyarakat sekitar desa hutan yang waktu itu dilanda malnutrisi dan kemiskinan. Jadi harapan saya dengan dukungan Pak Edi, Pak Bupati, dan teman-teman pemerintahan lainnya, kelor dapat menjadi sumber asupan nutrisi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan derajat kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pendapatan yang baru. Jadi saya terima kasih atas selama ini dibimbing dari Pak Dudi untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pengembangan tentang kesehatan. Saya melalui Herbalis di Indonesia dengan metode pengobatan herbal melalui produk kelor ini, saya harap kelor ini menjadi ikon dunia sesuai dengan logo kita. Kita punya misi dan misi, jadi selama ini yang kita kembangkan tentang kesehatan selalu di masyarakat mengkonsumsi kelor. Jadi harapan saya ke depannya, kelor ini kita persembahkan dari Indonesia untuk dunia. Tim Liputan Media Halo Blora.